Tugas Akir Studi Islam. Karakteristik Studi Islam. Muhammad Adzik, Kamaru Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik studi Islam. Apa sih studi Islam itu? Studi Islam adalah membahas secara mendalam agama Islam, seluk-beluk ajaran, sejarah, dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus jadi karakteristik Islam, studi Islam itu mempunyai ruang lingkup. Yang pertama adalah akidah. Jadi studi Islam kan mempelajari seluk-beluk ajaran, sejarah, praktiknya dalam Islam tersebut. Nah, karakteristik studi Islam itu mempunyai ruang lingkup, yakni yang pertama akidah, di mana kita berhubungan dengan Tuhan atau dengan sesama manusia. Terus moral, etika, akhlak. Sama, akhlak, gimana tata caranya kita bermasyarakat. Sejarah peradaban, gimana masa Islam dari masa Kanjeng Nabi sampai dengan Islam masa sekarang, yakni Islam masa modern. Dan yang terakhir adalah pendidikan, gimana pendidikannya Islam itu gimana sih dalam studi Islam. Oke. Dan lanjut, tujuan dari studi Islam itu tersendiri itu memahami ajaran Islam secara mendalam. Nah gitu. Jadi nanti ada cara-caranya gimana untuk mempelajari studi Islam itu. Terus yang selanjutnya adalah menjawab tantangan zaman. Karena menurut saya Islam adalah ajaran agama yang paling fleksibel, karena bisa disesuaikan sesuai perkembangan zaman. Jadi fleksibel. Jadi Islam dari masa Kanjeng Nabi sampai Islam sekarang itu bisa fleksibel karena ini menjawab tantangan zaman, salah satu tujuan dari studi Islam. Yang ketiga, membangun dialog dan toleransi. Karena di Islam itu tersendiri dapat ketahui Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, suka berdamai, tidak kanan ataupun tidak kiri, dan moderat, imbang, balance. Nah, karakteristik studi Islam itu mempunyai beberapa metode kajian. Yang pertama historis, dari sejarahnya gimana Islam dari masa peradaban awal Kanjeng Nabi sampai sekarang. Dan yang kedua filosofis, pandangan Islam dari filsafat. Yang selanjutnya adalah dengan ilmiah, yakni dengan ilmu seperti ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu lainnya. Nah, sasaran karakteristik studi Islam itu ada dua sasaran, yakni keagamaan dan keilmuan. Yang pertama adalah keagamaan, berfokus pada mempertahankan kerangka ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Dan yang kedua, sasarannya adalah ilmu, memerlukan pendekatan ilmiah secara kritis, analitis, metodologis, dan empiris. Gitu. Jadi karakteristik studi Islam, kerangka studi Islam itu membahas tentang seluk-beluk ajaran, sejarah, praktik ajaran agama Islam. Oke, cukup penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Saya Pak. Ya, monggo. Katanya tadi kan meskipun agama yang modern. Ya. Nah, apakah modernisasi agama itu termasuk dalam karakteristik studi Islam ini? Ya. Oke, saya jawab. Moderasi beragama dalam studi Islam apakah termasuk dalam studi moderasi beragama apakah termasuk dalam studi Islam? Ya, tentu. Moderasi beragama atau wasatiyah merupakan bagian integral dari studi Islam. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstrim dalam beragama. Dalam konteks studi Islam, moderasi beragama dikaji sebagai upaya memahami ajaran Islam sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Sebagaimana wahyunya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat, moderat, seimbang kanan atau kiri, agar kamu menjadi saksi atas manusia gitu. Jadi moderasi agama itu termasuk dalam studi Islam gitu. Gimana? Siap? Oke, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya meskipun agak belibet. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.